tebusan-tebusan darah Yesus, biji mata Tuhan yang terus Tuhan pelihara sampai pada hari ini. Kalau kami datang hari ini untuk melakukan ibadah kami kepada Tuhan, itu karena kami percaya bahwa di dalam ibadah kami boleh mengalami hadirat Tuhan. Amen. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amen. Di dalam ibadah kami akan mengalami tuntunan Tuhan. Yes. Pemeliharaan dan penggembalaan Tuhan bagi kami. Amen. Untuk itulah Tuhan berbicaralah. Berkata-katalah kepada kami. Bangunlah kehidupan rumah rohani kami. Amen, Tuhan. Bentuk kami seperti yang Tuhan mau. Lewat firman-Mu Tuhan bisa kerjakan kehidupan kami menjadi lebih baik. Amen. Seperti yang Tuhan inginkan. Amen. Mari Tuhan berfirmanlah. Urapi telinga kami semuanya. Agar apa yang kami dengar tidak ada satupun yang terhilang. Amen. Tidak ada satupun yang terbuang. Tetapi semuanya akan tertanam di dalam hati kami. Bahkan Tuhan lebih memperjelas bagi kami. Lebih lagi memberikan kami pengertian. Lewat Roh Kudus yang bekerja untuk mengurapi firman-Mu. Untuk itu Tuhan urapi hamba-Mu juga. Agar hamba-Mu menyampaikan hanya yang bersumber dari kebenaran firman-Mu. Kami bersatu hati mengikat, mematahkan, menghancurkan pekerjaan iblis. Pekerjaan setan kami tolak, kami halaukan. Kami usir di dalam nama Yesus. Tinggalkan tempat ini. Kami halaukan Engkau di dalam nama Yesus. Darah Yesus balut dan bungkus kehidupan kami. Berkata-katalah Tuhan, berbicaralah di dalam nama Yesus. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, kami menyampaikan salam kepada kita semuanya. Salam. 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 Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik Bapak Ibu, tadi pagi kami berharap Bapak dan Ibu bisa juga mengikuti ibadah kita di rumah. Itu menjadi harapan kami bagi Bapak dan Ibu yang ibadah kedua boleh mengikuti ibadah pertama dari rumah. Nggak apa-apa karena memang kita mau ibadah kedua. Saudara tinggal dengar-dengar saja kan. Kan kita punya telinga. Karena kita nanti kita mengikuti ibadah yang kedua. Demikian kami berharap setelah kita mengikuti ibadah kedua. Kita boleh mengikuti ibadah pertama dari rumah. Dan demikian saudara, kita bisa ulang-ulang mendengarkannya dari rumah. Haleluya, amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 17. Mazmur 17 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Saudara Tommy yang mana ya? Di luar. Tommy di mana? Lagi di luar. Oke, baik. Baik, silakan Pak Julu ayat 8. Mazmur 17 ayat 8, demikian firman Tuhan. Ya. Peliharalah aku seperti biji mata. Peliharalah aku seperti biji mata. Terus. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Dan sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Ini adalah doa seorang
pemazmur. Saudara, ini doa Raja Daud. Doa ini saudaraku sangat hebat, luar biasa. Sebab dia tahu saudaraku bahwa hidupnya adalah biji mata Tuhan. Maka ia berkata, saudara, peliharalah aku seperti biji matamu ya Tuhan. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayap. Bapak dan Ibu, di tengah-tengah pandemi 19 ini, tentu kita membutuhkan apa yang disebut perlindungan. Persembunyian dari berbagai keadaan yang kurang baik bagi kita. Tentulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi doa dan harapan kita agar di tengah-tengah keadaan yang kurang baik ini kita boleh mengalami persembunyian dari Tuhan, sehingga kita disembunyikan dari segala amukan dunia ini, amukan daripada kuasa gelap, amukan daripada kuasa neraka. Kita boleh disembunyikan oleh Tuhan dari semuanya itu. Itulah yang menjadi doa daripada seorang bernama Daud. Pada waktu itu saudaraku, yang mengalami musuh yang begitu banyak, bertubi-tubi, sampai anaknya sendiri pun angkat tangan untuk ikut menjadi lawan bagi Raja Daud. Dan bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat seorang anak kecil bernama Simei juga pernah mengambil batu kecil dan melemparkannya kepada Daud sambil mengutuki Daud. Saudaraku, sampai anak kecil pun menjadi lawan Daud pada waktu itu. Dan kita melihat saudaraku doa dan harapannya. Ia naikkan kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan peliharalah aku seperti biji matamu. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya jauh sebelum Daud berdoa, jauh sebelum umat Tuhan berdoa, jauh sebelum saya dan saudara berdoa, memohon perlindungan Tuhan agar kita dilindungi, dinaungi dari berbagai keadaan buruk, dari berbagai situasi yang tidak baik, serangan-serangan yang menyakitkan, panah-panah api si jahat yang terus menyerang kehidupan kita. Jauh sebelumnya Bapak Ibu, di dalam hati Tuhan itu Dia ingin melindungi kita dari semua yang tidak baik bagi kita. Masalahnya terkadang ada pada kita, bukan Tuhan tidak mau menolong, bukan Tuhan tidak mau melindungi, bukan Tuhan tidak mau menaungi kita, tapi yang menjadi masalah terkadang adalah kita sendiri. Mari kita lihat, saudaraku, bagaimana kerinduan Tuhan sebenarnya. Lukas 13. Lukas 13 ayat yang ke-34. Baik, kita akan perhatikan ayat ini dibacakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Terus, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya,
tetapi kamu tidak mau. Masalah bukan dari Tuhan, Bapak Ibu. Masalah itu justru datang dari kita. Sebelum Daud berdoa, sebelum saya dan saudara berdoa, Tuhan tahu kalau saudara dan saya dalam bahaya. Tuhan tahu kalau kita dalam keadaan bahaya. Ada musuh yang akan datang menyerang. Ada musuh yang akan datang mematikan, menggagalkan rencana, menghambat rencana kita. Tuhan tahu, saudaraku, inilah permintaan daripada Tuhan. Inilah ungkapan hati daripada Tuhan. Ia curahkan hatinya kepada kita. Inilah hatinya Bapak Ibu. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi, melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Kamu tidak mau. Saudaraku, saya mau katakan kepada sebagian orang, banyak orang Bapak Ibu yang menjadi kepuasannya bukan Tuhan. Yang menjadi kepuasannya bukan ibadah. Yang menjadi kepuasannya adalah hal-hal duniawi. Yang menjadi kepuasannya adalah hal-hal kepuasan daging. Makanya ketika Tuhan memanggil Yerusalem, Yerusalem, berapa kali aku rindu mengumpulkan engkau. Bagaikan anak ayam yang memanggil anak-anaknya agar kumpul di bawah kepak sayapnya. Tapi kamu tidak mau. Kenapa? Karena terlalu nikmat dunia ini bagi kita. Daya tarik dunia ini, saudaraku, terlalu kuat untuk menarik kita jauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan terus memanggil kita, Yerusalem, Yerusalem, kerinduanku kepadamu. Aku ingin mengumpulkan kau dan berkumpul berkali-kali, berulang-ulang. Aku ingin mengumpulkan engkau. Tapi kamu tidak mau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita tidak masuk surga kelak, bukan salah Tuhan. Kalau suatu saat kelak, mata kita menyaksikan orang-orang di sekeliling kita membanting-bantingkan kepala karena penyesalan mereka tinggal tidak terangkat. Itu bukan salah Tuhan. Itu bukan salah Tuhan. Kalau tiba-tiba kita mengeraskan hati, istri terangkat dari samping kita, satu tempat tidur. Suami terangkat dari samping kita. Anak terangkat dari samping kita. Orang tua terangkat dari samping kita. Anak tinggal. Ya, itu bukan salah Tuhan. Itu bukan juga salah orang tua yang tidak mengingatkanmu. Itu juga bukan salah para pengkhotbah yang tidak mengkhotbahkan. Sebab berulang-ulang aku memanggil engkau Yerusalem, Yerusalem. Tapi engkau tidak mau kukumpulkan. Kesalahan itu ada pada kita. Sering sekali kita tidak mau peduli dengan Tuhan. Karena daya tarik dan kesenangan dunia ini terlalu kuat menarik kita. Arusnya terlalu kuat menarik kita. Kenikmatan-kenikmatan akan dunia ini terlalu nikmat bagi daging. Dan itu yang terus menarik menjauhkan kita dari Tuhan. Dengar Bapak Ibu, kalau suatu hari kita akan mendengarkan anak-anak Tuhan yang menamakan dirinya orang percaya. Yang menamakan dirinya anak-anak Tuhan. Yang menamakan dirinya orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Tapi mereka mengalami ketertinggalan. Mereka tidak dapat terangkat bersama-sama. Itu bukan salah Tuhan. Tapi Tuhan katakan, Yerusalem, Yerusalem, ini doanya Tuhan. Ini kerinduan hati Tuhan. Ini jeritan hati Tuhan. Yerusalem, Yerusalem. Aku mengumpulkan engkau. Berulang-ulang kulakukan. Berulang-ulang aku memanggilmu. Berulang-ulang aku menyampaikannya kepadamu. Tapi kamu tidak mau. Yang tidak mau siapa? Manusianya. Bukan Tuhannya yang tidak mau menyelamatkan kita. Bukan Tuhannya yang tidak mau menaungi kita. COVID-19 tidak menjadi bahaya.
ancaman tentang tahun ini tidak menjadi bahaya. Saya katakan tidak menjadi bahaya. Ya. Anak saya, saudaraku Samuel Anugrah, sudah bekerja sebelum dia wisuda. Belum wisuda sampai hari ini. Bahkan belum maju ke meja hijau, dia sudah bekerja. Ini pas pandemi COVID-19 ini. Dan dia, saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak gentar. Buah sulungnya dikasih semuanya. Tidak ada duitnya. Masa aku sudah bekerja, mak, gak ada duitku. Gak ada penyesalan. Kasih semua. Bagaimana dengan kita? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan bagi saya dan bagi saudara, bagi dia, barangkali itu bukan kecil. Karena seluruh dikasih semua. Saudara tahu, di tengah-tengah semuanya itu dia lakukan. Ada lagi panggilan bekerja dari perusahaan lain, Swedia. Bayangkan atasannya orang Swedia. Dia bekerja. Di tahun pandemi COVID-19 ini, dia mengalami pelipat gandaan panggilan bekerja. Bagaimana saudaraku? Apakah kita anggap enteng Tuhan itu sanggup menolong? Apakah kita lebih berkata, ini lebih enak Tuhan, ini lebih baik bagiku Tuhan, ini lebih menguntungkan bagiku Tuhan? Saudaraku, untuk sementara itu menguntungkan. Tapi saya katakan, apapun yang kita dapat dalam dunia ini tidak bisa menyelamatkan kita saat murka Tuhan turun atas bumi ini. Itu makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya mau katakan kepada kita, di dalam nama Yesus, dengarkan panggilan Tuhan yang menyerukan Yerusalem, Yerusalem. Dengarkan panggilan Tuhan, dengarkan Injil yang memanggil kita. Dengarkan firman yang memanggil kita. Buka telinga kita, jangan keraskan hati, jangan keraskan telinga kita sehingga kita tidak bisa mendengar. Mari dengarkan panggilan Tuhan, terima panggilan Tuhan. Sebab dari awal kita lahir, bahkan sejak dalam kandungan, Tuhan sudah memelihara kita. Hingga hari ini kita sehat, itu bukan karena kita. Bukan karena hebat orang tua kita pelihara kita. Karena Tuhan itu baik. Berulang-ulang. Bukan hanya satu kali, sekali lagi dibaca Pak. Berulang-ulang Bapak Ibu. Lukas 13 ayat 34. Iya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Terus? Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Ya. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Coba perhatikan kata berkali-kali. Coba Pak, dari berkali-kali. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Berkali-kali. Bukan hanya satu kali. Berkali-kali. Saudara, di sini sebenarnya Bapak Ibu, ini sangat menyentuh luar biasa. Kalau saya boleh bilang saudara, ini kasih yang sempurna itu. Coba, engkau membunuh nabi-nabi. Engkau membunuh, melempari batu orang-orang yang diutus kepadamu. Namun kejahatan itu saudara, seakan dilupakan Tuhan. Berkali-kali aku memanggil engkau. Berkali-kali aku mengumpulkan engkau. Tapi namun engkau tidak mau. Di tempat ini adakah yang sempurna? Tidak ada. Tapi Tuhan terus panggil kita. Tuhan terus anjurkan kita, nak bertobat. Nak bertobat. Nak bertobat. Tapi siapa yang tidak ingin menyelamatkan kita? Bukan Tuhan tidak mau. Kita yang tidak mau. Bapak Ibu, saya mengingatkan kita berulang-ulang. Gunakan kesempatan ini dengan baik. Saya katakan Bapak Ibu, ini tidak akan menjadi lebih baik ke depan. Karena kita sedang ada di dalam zaman. Saya sudah katakan kemarin dalam Matius pasal yang ke-24
ayat, kalau saudara baca mulai dari ayat 1 terus sampai ayat 7, 8, gempa bumi, peperangan, deru-deru perang, kelaparan, ya saudara, banjir bandang. Ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini banyak yang terjadi. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, saudara, ada yang terjadi. Ada banjir bandang menghanyutkan rumah-rumah, menghanyutkan mobil-mobil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan di sebagian tempat ketakutan karena ada dengar-dengaran akan meletus gunung ini, meletus berapi sana dan sebagainya. Ya, tadi pagi saudara, waktu kami pulang ke sini, teman-teman itu ya bilang ada kejadian di Sibohong-bohong. Apa kejadian di Sibohong-bohong itu? Ada katanya sekitar 200-an ternak saudaraku mati diisap darahnya. Saudaraku, yang apa artinya semuanya ini? Apa artinya semuanya ini? Apakah Tuhan jahat? Bukan. Ini peringatan. Ini suara Tuhan, panggilan Tuhan. Nak, sadar. Ini sudah dekat, waktunya sudah dekat. Ayo siapkan dirimu. Kenapa terjadi pandemi COVID-19? Ini suara Tuhan supaya anak-anak Tuhan sadar. Waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Ayo sadar. Tapi banyak di antara kita justru makin tidak sadar. Justru makin tidak sadar. Salah siapa? Bukan salah Tuhan. Salah siapa? Salah kita. Kita tidak mau responi suara Tuhan. Kita tidak mau responi panggilan Tuhan. Kita tidak mau datang saat Ia memanggil kita. Kita tidak mau datang saat kita mau dilindunginya. Justru kita mencari perlindungan yang semu. Harta tidak bisa jadi perlindungan bagi kita di hari kemurkaan Tuhan. Ya, saudaraku, sudah dibuktikan. Ya, ketika tsunami datang habis semuanya. Harta tidak bisa menyelamatkan kita. Harta tidak bisa melindungi kita. Sudah dibuktikan banjir bandang menghanyutkan semua. Harta tidak bisa selamatkan kita. Ya, tidak bisa selamatkan apapun. Tidak bisa selamatkan kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan di hari kemurkaan turun atas bumi ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Nuh dan keluarganya saat air bah datang. Hanya Tuhan yang menyelamatkan mereka. Buatkan Batra dan keluarga Nuh diselamatkan. Yang lain yang tidak percaya binasa semuanya. Lot, saudaraku yang dikasihi Tuhan, diselamatkan di hari penghakiman. Waktu hujan belerang turun, keluarga Nuh diselamatkan. Siapa yang menyelamatkan mereka? Harta mereka? Siapa yang menyelamatkan mereka? Apa fasilitas yang mereka punya? Siapa yang menyelamatkan mereka? Jawab Bapak Ibu kepada Tuhan. Siapa yang menyelamatkan mereka? Tuhan yang menyelamatkan. Kenapa kita tidak datang kepada Tuhan? Kenapa kita begitu sombong, saudaraku, dengan mengatakan bahwa seakan-akan kita tidak akan ditimpa oleh semuanya itu? Seakan-akan kita sudah tahu bahwa kita lolos dari semuanya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini dengar, Yerusalem, Yerusalem, engkau adalah seorang pembunuh. Nabi yang kau bunuh, para orang-orang utusan kepadamu engkau bunuh. Namun berulang-ulang dan berkali-kali aku memanggil engkau, tapi engkau tidak mau. Hari ini Bapak Ibu, mari kita tanggapi, mari kita responi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Mumpung masih ada kesempatan. Mumpung masih ada kesempatan. Sebab akan ada waktunya. Tidak ada kesempatan. Saya bilang, saudara sebagai pedagang, saudara sebagai pengusaha, 2 jam saja tutup usahamu itu. Ibadah. Kalau tidak, menyakitkan nanti pada penggenapan kitab Amos pasal yang ke-8 itu. Coba lihat dulu sebentar Bapak Ibu. Kita ke sana dulu. Menyakitkan nanti Bapak Ibu. Ya, jangan terlambat. Pesan saya, jangan terlambat. Ikuti ibadah, ini kesempatan luar biasa, saudara.
Kemarin ditutup habis, dibuka Tuhan kesempatan. Walaupun masih saudaraku penuh keterbatasan. Ya, walaupun masih penuh keterbatasan, tapi masih diberi kesempatan. Ya, silakan Pak dibaca ayat 11 Pak. Amos 8 ayat 11, Ya. demikian firman Tuhan. Ya, Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. ya silakan Pak. Terus, Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. ya, Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Terus? Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. jangan sampai terlambat. Kita sudah masuk dalam kelaparan rohani, baru kita cari firman. Di mana pemberitaan firman? Di mana? Di mana? Di mana? Adong doisan? Lawi mana tuh sih? Di mana? Di gunung-gunung, di dolo-dolokan lo. Lawi mana tuh dolo-dolokan? Dan dapet. Di mana? Di mana? Seberang lautan. Pergi dia ke seberang lautan, gak dapat. Dia baru tutup tokonya, dia baru tutup usahanya. Setelah terjadi kelaparan itu dan sudah terlambat, Bapak Ibu. Haleluya. Di atas basnya itu nomor 4, coba dikurang di atas bas, di atasnya itu, pas di atas bas. Ya, udah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Jangan terjadi dulu kelaparan kita baru kejar. Kita baru rela tinggalkan usaha, tinggalkan toko, tinggalkan untuk yang sebentar, baru kita cari. Gak dapat lagi. Mari kita buktikan gak dapat lagi. Ayat 12. Mari kita perhatikan. Gak dapat lagi. Ayat 12, Ya. mereka akan mengembara dari laut ke laut Ya, dan terus? menjelajah dari utara ke timur Terus? untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapat. Tidak ada lagi. Saudara mau cari kemana? Dan saya katakan bukan manusia yang ngomong ini. Tuhan yang berbicara. Akan datang waktunya. Kelaparan akan melanda dunia ini. Bukan lapar makanan, bukan haus minuman. Tapi lapar dan haus akan mendengar. Ini masih ada kesempatan Bapak Ibu. Pemerintah kita memberikan kita kelonggaran. Yuk udah bisa ibadah. Tapi jaga jarak. Pakai masker. Ya udah ini kesempatan, gunakan. Bagaimana nanti saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kesempatan diambil Tuhan. Tutup habis. Gak bisa lagi ibadah. Mau kemana saudara ibadah? Kalau saudara paksakan ibadah, saudara akan dikejar-kejar. Melawan pemerintah, melawan aturan, melawan undang-undang. Oh saya mau ibadah sekarang pemerintah, saya mau ibadah. Loh dulu tidak mau ibadah, sekarang udah dilarang baru mau ibadah. Dulu gak cari firman, sekarang sudah dilarang baru cari firman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 2 jam saja. Ada sekarang gereja. Langsung beri nama gerejanya, gereja 1 jam saja. Itu urusan mereka, tapi 1 jam pun kan bermakna. Daripada sama sekali kita tidak mencari Tuhan. Saudaraku yang 2 jam kok, 2 jam. Puji Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan, kita masih diberi kelonggaran oleh pemerintah. Masih bisa ibadah. Tapi saya mau katakan saudaraku, Tuhan itu baik. Kalau menurut saya Tuhan itu baik. Kenapa Tuhan itu baik? Ia tidak langsung hukum dunia ini. Tapi ia memberi apa? Kesempatan. Ia memberi apa? Kesempatan. Inilah baiknya Tuhan. Angko jolma do. Songon hami nama kata itu Pak Joyce. Jolmaun. Mate manian. Karas kepala. Jogal nih. Dihinanya Tuhan. Ya kan? Itu kan manusia. Tapi Tuhan saudaraku tidak demikian. Dia memberi apa? Kesempatan. Ayo ucapkan sama-sama. Tuhan memberi kesempatan. 3 ya. Yang kuat 3 ya. Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Katakan amin. Haleluya, amin. Dan hari ini Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita. Yo Yerusalem, Yerusalem. Ya, ayo ganti Yerusalem, Yerusalem ya menjadi nama kita. Ayo sama-sama. Lukas, Lukas. Ya, ayo ucapkan sama-sama namanya. Ayo. 3 ya. Maileita. Siapa yang tidak mau dipanggil Tuhan sih?
untuk masuk dalam perlindungannya. Ayo sebutkan namanya, jangan nama palsu. Nama yang benar. Ayo 1, 2, 3. Ayah Hadi. Ini sini saudaraku jelas loh. Yerusalem, Yerusalem. Engkau adalah seorang pembunuh. Orang yang diutus kepadamu engkau lempari dengan batu. Tapi berkali-kali aku memanggil engkau. Aku mengumpulkan engkau. Tapi engkau tidak mau. Saudaraku, untuk apa dikumpulkan? Untuk masuk dalam naungan sayap induk ayam. Itu kalau ayam. Kita kan bukan ayam. Ini hanya contoh. Ya, dibaca ulang Pak. Dibaca ulang Pak. Ya. Lukas 13 ayat 34. Ya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Terus Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. ya, mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Jadi saudara, pokoknya semua kita tahu deh. Karena kita ini belum pala di apa? Di kota-kota amat ya. Istilahnya ayam-ayam masih ada di sekitar kita lah. Ayam itu kalau ayam kan enggak kurang tahu sih mencontohkan. Dan anak-anaknya kumpul. Betul ya? Kumpul anak-anaknya. Lalu dikembangkan sayapnya. Dan anak-anak ayam itu masuk ke dalam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seandainya ada hujan dan tidak ada perlindungan. Anak ayam itu terlindung di dalam naungan kepak sayap induknya. Seandainya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada yang menakutkan. Ada yang menakutkan. Yang sebenarnya istilahnya holan anak di manuk ima mereng sian nadao ngajantungan di mana mate tok tok apa namanya itu ya, tapi saudaraku dia tidak izinkan itu dilihat oleh anak-anaknya masuk ke dalam sayap induk ayam, dia lindungi semuanya. Mereka tidak lihat bara bahaya di luar, mereka tidak lihat bagaimana perjuangan induknya, anak-anaknya aman di dalam lindungan naungan sayap daripada induk ayam itu. Demikianlah kita di hadapan Tuhan. Saudara, saya pernah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanya seseorang. Ya, dan kita juga pernah seperti itu ya. Ini saudara, kita pernah tanya seseorang, tadi gempa. Kamu tahu nggak tadi ada gempa? Enggak ada tahu. Masa iya? Enggak. Ya. Demikian juga di sini. Pernah saudara ditanyakan ke ibu. Tadi bu gempa tadi. Oh kuat lu bu. Tanya sama ibu. Enggak ada kurasakan gempa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan menaungi kita di bawah kepak sayapnya. Orang lain boleh berlarian ke sana kemari. Orang lain boleh hidup dalam kekhawatiran dan kecemasan. Aduh. Tapi anak-anak Tuhan, mereka aman di bawah kepak sayapnya Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan kita yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, amin. Bahkan Tuhan tidak izinkan anak-anaknya melihat semuanya itu dan merasakan semuanya itu. Seakan-akan tidak ada sama sekali. Tapi sebenarnya ada ancaman itu. Tapi mereka ada di bawah perlindungan naungan sayap Tuhan. Tuhan itu baik. Ayo ucapkan sama-sama, Tuhan itu baik. Haleluya, amin. Tuhan itu baik. Saudara katakan Tuhan itu baik. Yang kuat, Tuhan itu baik. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita diingatkan bahwa ada gambaran daripada naungan sayap induk ayam. Tuhan berfirman, aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya.
Saudaraku, kata mengumpulkan mengandung arti, berarti tidak tercerai-berai. Tetap ada dalam satu kawanan. Tidak tercerai-berai. Tidak kemana-mana. Saat ibadah tidak kemana-mana. Mereka tidak jalan-jalan ke pinggir Danau Toba. Mereka tidak piknik-piknik. Mereka juga tidak cari sesuatu yang fana. Tapi mereka datang beribadah. Kenapa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena memang dikatakan di sini mengumpulkan berarti tidak tercerai-berai. Tidak tercerai-berai. Sama-sama bernaung di bawah naungan sayap Tuhan. Mereka semua mencari perlindungan di bawah naungan sayap Tuhan. Bukan yang satu ke sana, bukan yang satu ke sini, bukan yang satu piknik, bukan yang satu pergi. Makan-makan dulu kali ini, bah. Aku ibadahi, boy mai aduan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi mereka bersama-sama satu kawanan. Sama-sama berlindung dalam naungan sayap Tuhan. Saudaraku, pandemi COVID-19 ini sungguh mengancam. Mulai dari yang tertinggi sampai kepada yang terendah, yang terhebat sampai yang tidak hebat, yang terpintar sampai kepada yang bodoh, semuanya terancam. Siapa yang lebih terancam? Para pengusaha. Coba saudara, pengusaha penerbangan itu, apa saudara tidak menderita mereka itu? Berapa lama bandara ditutup, pemasukan tidak ada, perusahaan bisa bangkrut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, presiden pusing memikirkan bagaimana cepat-cepat dapat teratasi. Presiden Amerika menangis. Dia menghimbau rakyatnya, ayo kembali kepada Tuhan. Siapa yang tidak mengalami dampak daripada COVID ini? Siapa saudaraku? Semua merasa mengalami. Makanya begitu dikasih kelonggaran, coba lihat Jakarta, waduh sampai macet pergi ke Bogor. Ke puncak di Bogor. Kenapa begitu dikasih kelonggaran keluar? Karena mereka sudah merasa terkungkung. Bagi yang selama ini merasakan, aduh selama ini kami ibadah tapi saya tidak hiraukan. Saya asal-asalan. Sekarang mulai saya melihat di FB mereka, aduh enaknya rupanya beribadah, nggak enaknya rupanya ibadah di rumah ya. Aduh, kapanlah gereja dibuka lagi ya? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu dilonggarkan sedikit, hanya pakai jarak, toh juga tidak mau sungguh-sungguh ibadah. Hadonoa yang namasa. Apa yang terjadi? Yang salah siapa kelak? Apakah Tuhan yang salah? Pesan saya Bapak Ibu, selagi masih ada kesempatan, mari kita gunakan kesempatan ini untuk datang berlindung kepada Tuhan, terus mengejar pribadi Tuhan, terus berlindung di bawah naungan kepak sayap Tuhan, karena kita tahu hanya Tuhan yang bisa menolong kita di hari kemurkaan. Hanya Tuhan yang bisa menolong dan menyelamatkan kita di hari kemurkaan. Katakan amin, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sering sekali saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak menyadari kata mengumpulkan. Itu berarti tidak tercerai. Tidak tercerai berai. Tapi mereka satu jalan menuju Tuhan. Makanya Alkitab berkata, kalau ada yang kau perbuat, biarlah yang engkau perbuat itu semuanya bermuara kepada kepala, yaitu Kristus. Jangan bermuara kepada hal yang lain, tapi bermuara kepada kepala yang adalah Kristus. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ibadah kita harus bermuara kepada Kristus yang adalah kepala. Pelayanan kita harus bermuara kepada Kristus yang adalah kepala. Apapun yang kita lakukan harus bermuara kepada Kristus yang adalah kepala. Makanya ada ayat yang mengatakan, kalau apapun yang engkau lakukan, seakan-akan engkau tidak melakukannya kepada manusia, sekalipun engkau sedang melayani manusia, tapi anggaplah engkau sedang melakukannya untuk Tuhan. Biarlah kita lakukan semuanya
untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak tercerai-berai. Jangan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jalan-jalan ayam kan, jalan-jalan sendiri. Ya, induknya sudah teriak-teriak memanggil. Begitu ya. Ini contoh saja. Ya. Ya. Tapi anak-anaknya enggak. Dia pergi kemana? Korek-korek tanah lah, korek-korek cari cacing lah, cari-cari jagung lah, untuk dimakan lah. Padahal saudaraku yang dikasih Tuhan, induk ayam sudah kumpul di sini anak-anaknya yang lain. Ya, induk anak-anak ayam yang lain-lain sudah pergi jalan-jalan. Mencari apa? Mencari jagung lah, mencari apalagi cacing lah, mencari apalagi di garut-garut tanah. Hari malapetaka saudara, ternyata dia tidak berada di bawah perlindungan. Makanya saudaraku, aku mengumpulkan berarti tidak tercerai-berai. Tidak tercerai-berai. Menjadi satu dalam kesehatian. Menjadi satu. Salah satu kunci gereja. Mula-mula dalam kisah para rasul. Adalah mereka sehati. Mereka sehati. Oh saudara. Saat gereja mula-mula itu hadir di bumi ini. Itu dunia ketakutan melihat mereka. Mereka bersehati. Mereka bahu-membahu. Mereka tolong-menolong. Tidak jalan sendiri-sendiri. Mereka hidup saudaraku yang dikasihi Tuhan. Memperhatikan satu dengan yang lain. Ketika diberkati tidak sombong. Ketika yang lain saudaraku yang dikasihi Tuhan berhasil tidak menyombongkan diri. Tapi semuanya, bayangkan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, kalau orang makin diberkati kan. Makin orang makin diberkati. Makin naik pangkatnya. Coba saudaraku yang dikasihi. Yuk kita jalan-jalan ke tempat si A yuk. Oh isi. Nai berkati do. Bah naung dang bah. Hamu malau tu si. Yana ubirin songon na adu. Dang terjunoki. Jangan. Anak-anak Tuhan pada zaman gereja perjanjian baru. Semua mereka bahu-membahu. Itu yang menggentarkan dunia. Itu yang tidak bisa dilakukan dunia. Itu yang tidak bisa dikerjakan dunia. Dan itu terjadi di dalam kehidupan daripada gereja mula-mula. Dan ketika itu terjadi, ada kesehatian. Dan apa yang terjadi? Gereja itu penuh kuasa. Ketika pemberitaan Injil dilakukan, semua jemaat berdoa dan mujizat terjadi. Lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, berbagai penyakit saudara disembuhkan. Kenapa? Ada kekompakan. Doa naik ke sorga dan doa-doa mereka dijawab. Kata mengumpulkan, tidak tercerai-berai. Ada kesehatian. Ada kesatuan hati saudaraku. Ya, haleluya, katakan amin. Haleluya. Bagaikan apa saudaraku? Bagaikan ranting yang terikat dengan ranting yang lain. Sekali lagi. Bagaikan ranting yang terikat dengan ranting yang lain. Ranting itu sesama ranting. Tapi mereka sama-sama melekat pada pokok anggur. Katakan amin. Haleluya, amin. Ranting itu melekat pada ranting yang lain. Ranting itu saudara tidak berdiri sendiri. Mereka itu bersama-sama terikat satu dengan yang lain. Tapi sama-sama mereka terikat kepada pokok anggur. Ya, semua kita. Ya, kata Tuhan Yesus, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Semua kita ini ranting-ranting. Ranting-ranting itu saling melekat. Saling terikat satu dengan yang lain. Namun semua ranting itu saudaraku hanya fokus bersandar pada pokok anggur. Katakan amin. Itulah tidak tercerai-berai. Bersatu semuanya di bawah naungan sayap daripada Kristus. Dinaungi semuanya sama-sama. Nah gereja saudara, kita sebagai sidang jemaat Tuhan, mari bangun kebersamaan, kesatuan hati. Jangan memisah-misahkan diri.
Jangan menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, lebih hebat dari orang lain, lebih mampu dari orang lain. Tapi siapapun dia, bahkan yang paling lemah di dalam tubuh itu, biarlah kita bagaikan ranting sesama ranting, sama-sama melekat pada satu pokok, yaitu pokok anggur. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya, amin. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus 2 melompat pada ayat 14 Pak. ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah ini menarik loh Bapak Ibu. Ini satu contoh yang tadi malam saya renungkan, kemarin saya renungkan baik-baik. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Tidak terpisah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu apa? Ini bicara persekutuan. Dan kalau saudara baca selanjutnya, coba kita lihat baca selanjutnya. Persekutuan itu mantap Bapak. Ayat 14. Ayat 14. Ayat 14. Ya. Firman itu telah menjadi manusia. Terus. Dan diam di antara kita. Dan diam di antara kita. Bersama-sama dengan kita. Bersekutu dengan kita. Tidak tercerai dengan kita. Karena pertolongan kita adalah Dia. Dan Dia tidak terpisah dari kita. Kita justru yang memisahkan diri dari Dia. Kita justru yang menyombongkan diri dari Dia. Coba Pak, sekali lagi firman itu. Firman itu telah menjadi manusia. Terus. Dan diam di antara kita. Lanjut. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Coba kita lihat Bapak Ibu. Yesus ini maha dahsyat. Di sorga Dia bersama-sama dengan Bapa. Tidak terpisah dengan Bapa. Di bumi Dia bersama-sama dengan manusia. Tidak terpisah dengan manusia. Yang Dia cari apa? Yang Dia cari adalah persekutuan. Memang Dia suka bersekutu. Itulah sifat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu Dia di sorga bersama-sama dengan Allah. Waktu Dia di bumi bersama-sama dengan manusia. Yang Dia cari apa? Yang Dia cari adalah persekutuan. Yang Dia cari apa? Bukan perceraian. Yang Dia cari apa? Bukan cerai-berai. Yang Dia cari adalah persekutuan. Katakan persekutuan. Haleluya, amin. Persekutuan. Saudaraku, jangan terpisah dari persekutuan kita dengan Kristus. Ranting dengan ranting sama-sama melekat. Tapi walaupun mereka sama-sama melekat, ranting dengan ranting sama-sama bersekutu. Tapi mereka tidak bersekutu di luar pokok anggur. Kalau bersekutu di luar pokok anggur, nah asing namanya. Kalau bersekutu di luar pokok anggur, gosip namanya terjadi. Kalau bersekutu di luar pokok anggur, membicarakan kelemahan orang lain. Membicarakan apa orang lain. Membicarakan dosa orang lain. Membicarakan boroknya orang lain. Kalau bersekutu di luar pokok anggur, makanya ranting dengan ranting saling melekat, tapi mereka bersekutu di dalam pokok anggur. Siapa pokok anggur? Kristus. Bersekutu di dalam Kristus. Sesama jemaat boleh bersekutu. Sesama anggota tubuh Kristus boleh bersekutu. Tapi persekutuan kita harus di dalam Kristus. Di luar Kristus perpecahan. Di luar Kristus dosa. Di luar Kristus kedagingan yang muncul. Di luar Kristus hawa nafsu yang muncul. Di luar Kristus duniawi yang muncul. Tapi persekutuan di dalam Kristus adalah persekutuan
di dalam kebenaran. Katakan amin. Haleluya. Persekutuan apa? Di dalam kebenaran. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah saudaraku, wujud daripada ajaran Tuhan kepada kita. Firman harus jadi manusia. Firman harus jadi manusia. Firman harus masuk di dalam saya. Supaya kalau saya tiap hari saudara bersekutu dengan firman. Coba saudara tenggelamkan hidup dalam firman. Yang muncul dalam hidup saudara apa? Ya seperti firman itu. Yang baik. Kalau saudara tenggelamkan hidup di dalam firman. Makin cinta dengan Tuhan. Makin mengasihi Tuhan. Makin tidak suka dengar-dengar gosip. Makin tidak suka hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk. Mari saudara makin suka dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang kudus, hal yang suci. Kenapa? Persekutuan kita dengan Kristus yang adalah firman. Penyatuan kita dengan firman yang adalah Kristus. Firman itu menjelma jadi manusia. Firman itu Kristus. Kristus itu firman. Makanya saudara saat datang gereja dengar firman dengan baik, saudara sedang dengar Yesus. Saat saudara terima firman, saudara sedang terima saudara mengacuhkan firman, sebenarnya saudara sedang mengacuhkan Yesus. Makanya saudaraku yang kita kejar di dalam ibadah firman. Kuncinya ada di firman. Karena firman itulah yang menjadi manusia. Katakan amin Bapak Ibu. Ya. Jadi ingat, kerinduan kita dalam memasuki hari-hari yang tidak menentu ini. Hari-hari, waduh ingat apalagi COVID ini saudara. Sulit ditebak. Apa udah kena apa belum? Ada OTG, orang tanpa gejala. Sini sudah kena, tapi dia jalan-jalan. Selamat pagi Pak, apa kabar? Dia OTG, tanpa gejala. Gak ada gejalanya, padahal dia udah kena. Nah, orang yang tidak tahan tubuhnya, fisiknya, kena. Makanya saudaraku jangan diabaikan, kalau disuruh pakai masker, pakai aja. Saya keluar juga kalau nggak lupa. Pasti bawa masker. Kecuali lupa. Tapi sedianya saya upayakan. Saya pakai masker. Begitu kita disalam. Kenapa? Bukan takut. Berjaga-jaga. Tuhan kan kasih kita juga hikmat di dalam Alkitab. Waspadalah terhadap nabi-nabi. Waspada. Naona COVID ini nabi palsu deh Pak. Bukan. Tapi waspada jangan menular. Kan begitu Bapak Ibu. Kan Tuhan kasih juga kita hikmat. Dikatakan berjaga-jagalah. Haleluya. Katakan amin. Ya udah berjaga-jaga. Ya, tidak ada kita yang kebal kok. Nggak ada yang hebat. Nggak ada yang kebal terhadap dosa. Nggak ada yang kebal terhadap apapun. Kecuali kita dalam perlindungan Tuhan. Selain daripada perlindungan Tuhan. Ya, juga kita berjaga-jaga. Ya, sama dengan orang. Ya, sudah tahu dia ada kemarin ukur gula darah. Gula darahnya sudah naik. Tapi dia bilang darah Yesus. Semuanya dikuduskan darah Yesus. Mana bisa kayak begitu? Itu namanya mencobai Tuhan. Kita udah tahu bahaya, kok kita tantang maut? Kita udah tahu lubang, jurang. Tapi kita jalani dalam nama Yesus. Gak apa-apa, ya masuk ke dalam jurang. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pihak kita harus ada. Berjaga. Haleluya. Kalaupun nanti tidak ada, ya gak apa-apa. Pokoknya dari pihak kita
kita berjaga-jaga. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Ada penurunan dalam kesehatan, ada penurunan dalam pekerjaan, ada penurunan dalam usaha. Pesan saya di dalam nama Yesus, jangan takut, berlarilah mengejar Tuhan dan berlindunglah dalam naungan sayapnya. Kita segera aman. Ya, aman. Aman dari segala mara bahaya. Percayalah, aman. Ya. Dulu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mendengarkan kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan di tempat ini. Ya. Bagaimana mereka menghadapi masalah, bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka berdoa, bagaimana mereka berpuasa dan akhirnya lolos. Kalau Tuhan tolong kita kemarin, hari ini percayalah Tuhan sanggup tolong kita. Kalau lain ditolong, saya juga lanjut. Amin. Gula alam sembunyi kuasa Allah. Lain ditolong, kita juga. Emang dia anak emas? Enggak ada anak emas. Kita semua terbuat dari debu tanah. Amin. Ya. Apa langsung jadi? Tidak. Semua kita dilahirkan. Gak ada yang berbeda. Amin. Paling yang berbeda sisirannya. Ada yang jegang-jegang. Ya kan? Ada yang gini-gini. Ya kan? Macam-macam. Ada yang lurus dibuat keriting. Ada yang keriting dibuat lurus. Gak ada masalah. Semua kita terbuat daripada debu tanah. Semua kita dilahirkan dari ibu kita. Semua kita sama. Haleluya. Semua kita sama. Kalau lain ditolong, pasti saya juga ditolong. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Semua akan ditolong. Itu makanya yang penting dengarkan panggilan Tuhan. Yerusalem, Yerusalem, aku berkali-kali mengumpulkan kamu. Katakan Tuhan, aku dengar. Ayo kita lari dalam perlindungan Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kalau ibu gembala kita, waduh, kalau apa itu saudaraku yang ada sesuatu pasti larinya mencari Tuhan. Ya. Bisa nanti doa terus itu panjang-panjang. Ya, sampai lupa makan. Kalau dia yang lupa makan lumayan, kalau suaminya lupa makan juga. Tapi doa. Itu pelarian kita adalah doa. Enggak ada kita mau kemana. Tetangga gak bisa tolong. Kemana-mana gak bisa tolong. Kepada orang dunia malah mengejek kita. Kemana kita mau pergi? Hanya Tuhanlah tempat pertolongan kita. Maka tepatlah hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Bahwa Tuhan memanggil kita untuk menaungi kita. Untuk berlindung di bawah naungan kepak sayapnya. Bagaikan induk ayam yang memanggil anak-anaknya. Dan berlindung di bawah naungan sayap induk ayam itu. Demikianlah Tuhan katakan kepada kita untuk mempermudah kita mengerti bahwa anak ayam yang ada di bawah induk ayam itu aman. Demikianlah Tuhan memberikan kita pengertian. Nah, kalau engkau sudah datang kepadaku dan berlindung kepadaku, percayalah sebagaimana daripada anak ayam itu aman di dalam naungan sayap induknya, demikian kamu akan aman di dalam perlindunganku, kata Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita pasti aman. Coba bayangkan kalau induk ayam Bapak Ibu menaungi anak-anaknya, angin tidak dirasakannya, hujan tidak dirasakannya, dikepakkan sayapnya, dilindungi anak-anaknya. Aman. Demikian kehidupan kita dikasih Tuhan contoh itu. Nah,
Kalau kamu dalam naungan sayapku, engkau aman. Akan kutudungi, akan kulindungi. Dan apapun yang mengancam kau tidak akan membahayakan hidupmu. Karena Tuhanlah yang akan melindungi kita, anak-anaknya. Haleluya. Selama dengar firman Tuhan ini, mulai dari tadi sampai sekarang, biar yang ada dalam pikiran kita, Tuhan, mulai sekarang aku mengejar pribadimu. Mulai sekarang aku mengejar pribadimu. Mulai sekarang aku mengejar pribadimu. Mulai sekarang aku jadikan Tuhan tempat aku berlindung. Dan biarlah saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepulang kita dari gereja ini, yang ada dalam pikiran kita berlindung di bawah naungan kepak sayapnya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai di sini firman Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari Bapak Ibu datang hari Minggu dan ikuti kembali lanjutan daripada firman Tuhan ini. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan penolong. Tuhan yang menaungi, melindungi dari ancaman mara bahaya apapun. Jangan takut. Serahkan khawatirmu kepada Dia. Sebelum kita doa perlindungan, Dia sudah memiliki kerinduan untuk melindungi kita. Dia baik. Dia baik. Jesus. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hidupku. Amin Tuhan. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Ya Tuhan, Dia bebaskanku dan lepaskanku. Lepaskanku, kini aku jadi baru. Kini aku jadi baru. Amin. Angkat tangan sama-sama. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Mari kita nyanyikan dari awal nyanyian ini. Ketika aku berbeban berat, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hidupku. Katakan, ketika aku berputus asa Tuhan, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku, Dia bebaskan dan lepaskanku. dan lepaskanku. Puji Tuhan, kini aku jadi baru. Kini aku jadi baru. Oh Yesus, 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 Tuhan mulia
Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Mari katakan Yesus, 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 Yesus Tuhan. Amin. Mulia nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Katakan nama-Mu selama-lamanya. Nama-Mu nama-Mu selama-lamanya. Nama-Mu selama-lamanya. Haleluya. Aku menyembah, aku memuji, aku memuliakan-Mu, aku meninggikan nama-Mu. Oh Tuhan. Mari angkat suara saudara, berikan penyembahan kepada Tuhan. Mari berlindung dalam naungan sayap-Nya Tuhan. Tempat perlindungan kita adalah Tuhan. Oh Tuhan, mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Tuhan. Jesus, haleluya. Datang membawa pujian kepadamu. Mari angkat suaramu, mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Kami berserah, kami memuja, kami berseru dan berdoa. Haleluya.
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, Lewati cobaan. lewati cobaan, Amin. tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan dengan iman, waktu Tuhan. Tuhan Percayalah, waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. walau kadang tak mudah dimengerti, Haleluya. cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Mari angkat tangan, katakan lebih lagi. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita belajar percaya. Walau kadang Waktu Tuhanlah yang terbaik di dalam hidup kita. Haleluya. hati Cobaan, ku tetap percaya. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan perjamuan kudus, Bapak Ibu. Boleh diambil? Ya, silakan. Kita berdoa sebentar. Mari kita berdoa. Maha baik Engkau yang telah berkorban bagi kami. Darah dan tubuhmu Engkau serahkan. Nyawamu Engkau berikan bagi kami. Supaya kami tidak binasa. Melainkan supaya kami beroleh hidup yang kekal. Kami percaya janji firman-Mu. Dengan apa yang Engkau telah kerjakan bagi kebaikan kami. Keselamatan kami. Dan penebusan kami. Terima kasih untuk korban Kristus di kayu salib. Termulialah Engkau. Dan bagi Tuhan saja pujian, hormat, kemuliaan. Kami ambil semua yang Engkau mau anugerahkan untuk penebusan kami. Kami terima janji itu di dalam nama Yesus. Ketika kami makan daging Yesus lewat perjamuan kudus ini, maka semua janji Tuhan yang berkaitan dengan darah dan daging Yesus akan tergenapi dalam hidup kami. Kami akan mengalami penggenapan itu di dalam nama Yesus Kristus. Kami dibebaskan dari dosa. Kami dibebaskan dari kutuk. Kami dibebaskan dari maut. Dan kami beroleh hidup yang kekal. Dosa kami diampuni. Penyakit kami disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Terima kasih untuk darah dan bilur Yesus. Terima kasih. Haleluya. Dalam nama Yesus kami terima darah dan tubuh Yesus. Amin. Silakan duduk, bagikan kepada seluruh sidang jemaatnya. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Amin. Dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan saudaraku dari awal.
bukan dengan bara fana. Bukan dengan barang panah. Kau membayar dosaku. Kau membayar dosaku Dengan darah yang mahal. dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku. Kau menebus diriku Oleh segenap kasih. oleh segenap kasih Dan pengorbananmu Tuhan. pengorbanan. Mari angkat tangan kita. Ku telah mati. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tinggalkan Jalan hidupku yang lama. cara hidupku yang lama. Semuanya Mari kita tinggalkan sia-sia semua cara hidup yang lama. dan tak berarti Haleluya. lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya. Haleluya. Bapak dan Ibu, anggur yang ada saudaraku, ini kita buat sendiri. Ibu gembala beli anggurnya, buah anggur campur dengan lemon. Karena susahnya kita ke Medan mencari anggur ini. Jadi iman kita letaknya adalah pada korban darah Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib. Itu yang kita imani. Katakan amin. Maksud saya supaya jangan saudara terkejut, beda rasanya. Bukan pada rasanya, tapi pada pengorbanan Yesusnya. Amin saudara. Baik saudaraku, apakah saudara percaya roti yang ada di tangan kanan saudara adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari angkat tinggi-tinggi, ikuti doa saya. Tuhan Yesus yang telah turun dari sorga, saya percaya Engkau datang berkorban bagi saya dan keluarga saya, memberikan daging-Mu tercabik-cabik oleh cambukan, menanggung dosa saya, dan cabikan-cabikan daripada daging-Mu Engkau berikan pada saya sebagai bukti bahwa Engkau telah berkorban bagi saya dan bagi keluarga saya. Terima kasih Tuhan. Hari ini aku percaya bahwa roti yang adalah daging Yesus, makanan kami yang sesungguhnya, yang memberikan kami kehidupan bukan hanya di dunia ini saja, tapi di dalam kekekalan, dalam kerajaan sorga. Yesus Kristus adalah roti hidup yang telah turun dari sorga. Apabila saya makan daging Yesus, maka saya dan keluarga saya akan beroleh hidup selama-lamanya. Roti yang diberikan Yesus bagi saya dan bagi keluarga saya adalah dagingnya sendiri yang Ia berikan untuk hidup dunia, untuk hidup kami yang percaya hari ini. Inilah roti yang telah turun dari sorga, yaitu Yesus sendiri. Hari ini Ia memberikan dagingnya bagi kami untuk menjadi roti hidup yang kami terima dan kami makan. Nenek moyang kami
sudah makan makanan roti manna dan mereka mati. Tetapi hari ini kami makan roti yang turun dari surga, yaitu daging Yesus sendiri yang kami imani, kami terima, kami makan di dalam nama Yesus. Ia memberikan roti itu kepada murid-muridnya dan berkata, inilah dagingku, makanlah, inilah darahku, minumlah. Kami makan daging Yesus dalam perjamuan kudus ini. Kami terima roti hidup dalam nama Yesus yang membebaskan kami dari kelemahan tubuh, dari penyakit, dari kutuk. Untuk itu kami menolak segala kutuk, penyakit. Kami tolak dalam nama Yesus. Hari ini saya percaya akan dibebaskan dari kutuk turunan, kutuk penyakit, kutuk kegagalan, kutuk hukum Taurat. Saya tolak di dalam nama Yesus. Semua itu sudah ditanggungkan pada tubuh Yesus di atas kayu salib. Saya tolak terkapar di ruang ICU, terkapar di ruang operasi, terkapar di rumah sakit. Saya tolak stroke, lumpuh, pikun, koma, kanker, tumor. Saya tolak dalam nama Yesus. Semuanya itu telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yesus mengatakan, sudah selesai. Sudah selesai. Itu tertulis. Setan tidak berkuasa untuk membatalkannya. Di dalam nama Yesus, semua kelemahanku, semua kutuk di atasku, semua kegagalanku sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, di dalam tubuhnya sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan tubuh Yesus dalam nama Yesus. Terus dalam hadirat Tuhan, terus pandang kepada Yesus yang telah menanggung semua beban dosa kita. Terus pandang kepada Yesus yang berteriak sudah selesai. Kalau ada yang mengatakan belum selesai, itu suara setan. Tolak. Firman Tuhan mengatakan sudah selesai. Semua dipertaruhkan dalam iman saudara. Miliki iman yang kokoh, yang tidak tergoyahkan. Sudah selesai. Sudah selesai. Mari saudaraku, pegang cawan pengucapan syukur yang ada di tangan kanan kita. Saudaraku, apakah saudara percaya bahwa cawan pengucapan syukur yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Angkat tinggi-tinggi, ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberikan darah-Mu untuk saya dan keluarga saya. Hari ini juga saya terima darah Yesus untuk menebus dosa saya, untuk menyucikan dari dosa saya, membebaskan saya dari hukum dosa, dari hukum maut, dari hukum kebinasaan. Saya sudah dibebaskan. Semua hukum dosa yang mendatangkan maut sudah dibatalkan oleh darah Yesus. Sudah dibatalkan oleh darah Yesus. Semua perjanjian yang pernah dibuat, diadakan, diucapkan oleh nenek moyang saya terhadap roh-roh jahat, orang-orang tertentu yang mengandung maut, mengandung dosa, mengandung kutuk. Hari ini
oleh darah Yesus. Semuanya itu dibatalkan, 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 dibatalkan di dalam nama Yesus. Mulai hari ini saya raih, saya klaim janji kelepasan, janji kelepasan, janji kelepasan, janji kemerdekaan, janji kemenangan oleh darah Yesus. Saya mengalami penebusan, saya mengalami penyucian, saya mengalami kemerdekaan sepenuhnya. Sepenuhnya darah Yesus telah menebus saya dan keluarga saya. Darah Yesus telah menyucikan saya dan keluarga saya. Di dalam nama Yesus saya berdoa, karuniakan kepada kami rumah di sorga, rumah di bumi. Sebelum Engkau datang, di dalam nama Yesus kami mengalami kemenangan di bumi. Kami mengalami kemenangan di bumi. Kami mengalami kemenangan di bumi. Darah Yesus menjadi jaminan penebusan kami dari semua kesusahan, kegagalan, penderitaan, kemiskinan, dan ditebus dari sakit penyakit. Darah Yesus mengadakan pendamaian bagi saya. Saya diperdamaikan dengan keluarga, dengan suami, istri, anak-anak, tetangga. Saya diperdamaikan dengan semua orang yang membenci saya. Darah Yesus, darah pendamaian, darah penebusan telah membebaskan kami dari semua hukum kutuk, hukum dosa. Terima kasih untuk darah Yesus. Terima kasih untuk darah Yesus. Mari kita minum darah Yesus. Haleluya. Mari buka tangan saudara dan ucaplah terima kasih untuk korban Yesus yang telah mengerjakan semuanya bagi kita di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari ucapkan terima kasih. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Ucapkan terima kasih. Mari ucapkan syukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat segala yang terima kasih. Jesus sudah berikan bagi syukur bagimu. Mari Bapak Ibu, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Mari saudara, ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Ucapkan terima kasih atas mujizat, atas janjinya yang akan digenapi, yang sudah digenapi, yang akan digenapi, yang kemudian digenapi. Ucap syukur, ucap syukur, ucap terima kasih. Engkau yang sudah bekerja.
Lepaskan, melepaskan. Bekerja, mendatangkan kebaikan. Berkarya mendatangkan kemuliaan. Berkarya mendatangkan segala kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih. Yesus baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Yesus baik, sungguh baik, Sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Yesus baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk setiap problem masalah yang ada, yang sedang kita hadapi. Jangan takut, angkat tangan kita sama-sama. Bapak, apapun beban setiap anak-anakmu, apapun persoalan yang mereka sedang hadapi, Engkaulah jawaban bagi kami. Hamba menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Masalah dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, ekonomi, hanya Tuhan yang kami andalkan. Kepada Tuhanlah kami serahkan semua beban ini. Bapa, kami bawa semua ke dalam tangan-Mu. Masalah dan beban doa pergumulan anak-anak-Mu, kami bersyafaat di dalam nama Yesus. Tolonglah mereka Bapa. Ulurkanlah tangan pertolongan-Mu, ulurkanlah tangan mujizat-Mu, ulurkanlah tangan keajaiban-Mu, dan tolonglah anak-anak-Mu. Angkatlah mereka dari setiap beban itu, angkatlah mereka dari setiap pergumulan itu di dalam nama Yesus. Dan terimalah sekarang pertolongan Tuhan, terimalah sekarang keajaibannya, terimalah sekarang mujizatnya. Apa yang Engkau kerjakan dibuatnya berhasil, apa yang Engkau kerjakan dibuatnya tumbuh dan menghasilkan buah di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Orang-orang yang memusuhimu akan dibuat Tuhan berbalik mengasihimu, akan dibuat Tuhan berbalik menopangmu, mendukungmu di dalam nama Yesus. Tuhan yang akan mengerjakannya, Tuhan yang akan mengerjakannya di dalam nama Yesus. Terjadilah bagi kita anak-anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kami terima jawaban doa kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terpuji Tuhan, kita akan membersihkan persembahan bagi Tuhan. Sebelum kita memberi, kita berdoa untuk persembahan dipimpin oleh Pak Tampu Bolon. Haleluya, kita akan beri persembahan bagi Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan.
dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan, amin Tuhan, dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu. Kami serahkan kepada hamba Tuhan untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, Menyembuhkan yang terluka. menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Baik Bapak Ibu, kami terus mengingatkan kepada kita agar kita menggunakan waktu-waktu kita beribadah. Jangan lewatkan karena kita tidak tahu kesempatan ini berlaku sampai kapan.